Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sabara. Saya adalah mahasiswa S2 Pendidikan Biologi. Pada kesempatan ini saya akan mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pertama, soal dari mata kuliah ini yang pertama adalah bagaimana implikasi dari teori-teori belajar dalam pembelajaran di sekolah. Jawaban dari saya, teori belajar itu adalah suatu metode untuk mengenal bagaimana proses belajar siswa sampai dia menghasilkan atau bagaimana sampai proses pembelajarannya atau hasil belajarnya. Untuk teori belajar itu terdiri atas 3, behavior, konstruktif, dan humanis. Untuk implikasinya dalam proses pembelajaran, kita sebagai guru harus dapat mengenal siswa kita, bagaimana keadaan atau karakteristik siswa kita, kemudian kita cocokkan dengan teori belajar yang sudah ada, apakah dia bisa menggunakan atau apakah kita harus menggunakan teori yang belajar yang behavior, konstruktif, atau humanis. Untuk siswa yang memakai teori belajar konstruksi atau teori belajar yang membangun, itu adalah siswa yang memiliki pengetahuan dasar atau kecerdasan yang lebih tinggi, sehingga dia bisa membangun pengetahuannya dengan sendiri. Kemudian untuk teori belajar yang humanis adalah biasanya digunakan kepada siswa-siswa yang sangat sensitif dengan perlakuan-perlakuan yang agak istilahnya agak keras atau terlalu disiplin istilahnya. Untuk behavior ini adalah pada umumnya adalah kepada siswa yang yang memiliki karakteristik memiliki kecerdasan yang lebih, tetapi dia butuh untuk tetap dimotivasi terus, sehingga dia perlu penghargaan, mungkin seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah jelaskan upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa atau perbedaan anak. Secara individu setiap manusia itu memiliki perbedaan dari segi karakter, dari segi sifat, dari segi fisik juga berbeda. Maka oleh sebab itu kita sebagai guru harus dapat mengerti perbedaan karakter-karakter tersebut dengan terus belajar atau terus membaca atau terus mengupdate ilmu bagaimana cara memperlakukan siswa-siswa itu siswa yang dengan karakter yang berbeda. Misalnya kita tidak boleh memperlakukan siswa itu dengan tidak adil, karena itu akan menimbulkan kesenjangan sosial. Atau kita tidak boleh membeda-bedakan, karena itu akan menimbulkan sifat atau mungkin bisa saling iri di antara siswa-siswa tersebut. Jadi kita sebagai guru harus terus belajar untuk mengerti bagaimana cara kita memperlakukan siswa tersebut dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Dalam perspektif psikologi pendidikan, untuk kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik, itu adalah perannya adalah kita harus bisa
memberikan keteladanan kepada siswa agar dia memiliki sifat yang bisa menjadikan dia manusia yang memiliki moral yang baik. Jadi bagaimana kita menjadikan mereka manusia yang bermoral baik? Kita harus menjadi manusia atau guru yang bisa diteladani. Dengan cara apa? Dengan cara kita membiasakan siswa-siswa kita melakukan hal-hal yang baik. Kemudian dalam peran guru sebagai yang mengajar, peran sebagai pengajar itu adalah guru harus memberikan pengajaran kepada siswa dengan metode yang paling baik, yang paling tepat, ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang paling baik untuk masa depannya. Kemudian guru juga itu selain harus memiliki kecerdasan pengetahuan atau kecerdasan di sini kalau berarti dia harus menguasai konsep, dan dia juga harus mengetahui metode pembelajaran yang tepat untuk bagaimana mengajarkan ilmu tersebut dengan baik. Memberikan salah satu contohnya juga memberikan rasa nyaman di dalam kelas itu sangat penting untuk seorang siswa atau sebuah kelas. Kemudian pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan secara seksual, verbal maupun kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sih hubungannya dengan kompetensi guru yang mana yang berkaitan dengan kasus tersebut? Kompetensi dasar guru yang berkaitan dengan hal tersebut adalah kompetensi kepribadian. Berarti seorang guru ini tidak cakap dalam keterampilan kepribadiannya. Dia tidak menunjukkan sikap yang bisa mencerminkan dia itu berakhlak yang baik. Kemudian taat terhadap norma sosial, norma agama, norma hukum. Itu yang paling penting dari seorang guru. Dia harus memiliki kompetensi kepribadian. Apabila dia melakukan hal-hal yang demikian, berarti kompetensi kepribadiannya itu tidak baik. Sedangkan yang diharapkan dari seorang guru itu adalah dia memiliki 4 kepribadian, yang salah satunya itu adalah kepribadian keterampilan dengan keterampilan kepribadian itu yang mencerminkan dia itu harus memberikan keteladanan, sikap yang baik, akhlak yang baik, taat terhadap norma sosial, norma hukum, norma agama. Jadi untuk ini berarti dia tidak memiliki kepribadian yang baik atau kompetensi kepribadian yang baik. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.